Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsani illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Wahai sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah selain dari kata seorang gadis yang sedang dilanda cinta. Tiada lagu yang paling merdu dan syahdu dan syairnya para pujangga. Dan tiada kalimat yang menggentarkan hati setiap muslim selain kalimat la ilaha illallah. Karena Allah lah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan Ramadan yang saat ini kita sedang jalankan. Dan tak lupa kita lantunkan salawat dan salam kepada kekasihnya Aisyah, buah hatinya Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah. Yang lain dan tak bukan ialah Habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menancapkan panji-panji Islam, yang telah menyebarkan agama Islam hingga penjuru dunia ini, hingga pelosok-pelosok dunia ini, hingga pelosok negeri-negeri ini, sehingga tak ada negeri di dunia ini yang tiada cahaya Islam di dalamnya. Minad dhulumati jahiliyah ila nuri islamiyah au ila suratil mustaqim hazizul hamid. Wahai sahabatkin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukannya dengan bulan Ramadan ini adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semula kita itu hanyalah seseorang yang dilahirkan dari perut dan rahim seorang ibunda. Dan Allah mengibarat kita bagaikan sebuah binatang, yang mana kita tanpa busana, tanpa pakaian, tanpa ilmu pengetahuan. Namun seiring hari berganti hari, Allah Subhanahu wa taala telah memutarkan roda kehidupan kita, dan semua kita dibawa tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pengetahuan. Kemudian Allah memberikan kita semua pendidikan melalui kedua orang tua kita, sehingga kita memiliki pengetahuan tentang seluruh dunia ini, tentang teknologi, tentang ilmu biologi, dan ilmu yang lain-lainnya. Kemudian Allah memberikan kita pekerjaan, yang mana pekerjaan itu bisa menafkahi kehidupan kita, mulai dari sandang, sebuah pakaian yang kita bisa pakai sehari-hari, semua makanan yang bisa kita nikmati setiap hari, dan sebuah rumah, sebuah tempat tinggal yang kita bisa nikmati indahnya dan tanpa panasnya terik matahari, diterjang hujan tak kehujanan, diterjang panas tak kepanasan. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah tersebut? Yaitu seharusnya kita selalu berzikir kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, karena Allah lah yang telah memberikan nikmat tersebut. Allah Maha Kuasa, tiada bandingan tiadanya karenanya. Kemudian kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang mengagungkan nama Allah, yang selalu meninggikan nama Allah, yaitu kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha besar, tiada kuasa, daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian dan kita menikmati nikmat Allah, kita selalu bersedekah, mensedekahkan harta kita kepada fakir miskin. Lalu kita berzakat untuk memenuhi rukun Islam yang biasa kita jalankan, yaitu zakat mal ataupun zakat fitrah yang bisa kita kerjakan setiap akhir bulan Ramadan atau setiap bulan Ramadan yang kita lalui saat ini. Kemudian sesungguhnya janganlah kita sombong akan harta kita,
akan yang nikmat Allah berikan kepada kita, karena nikmat Allah yang kita berikan hanya sementara. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang sombong, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Al-Hadid ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang berbangga diri, meninggikan dirinya. Lalu mengapakah Allah tidak menyukainya? Karena sombong termasuk perbuatan kekafiran. Sebagaimana Allah tidak menyukai kesombongan, karena kesombongan adalah perbuatan iblis. Iblis yang jahat. Iblis, karena Allah pernah berfirman kepada malaikat dan iblis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis. Ia meninggikan dirinya, meninggikan derajatnya, menyombongkan dirinya, dan sesungguhnya ia termasuk golongan orang-orang kafir, orang-orang mungkar. Selanjutnya kita harus tawaddu kepada Allah, karena sebagaimana dikatakan dalam mahfudzat, tawaddu takun kan najmi laha linajiri ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un wa la takun kadduhani ya'luf bi nafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'un. Yang artinya, rendah hatilah seperti bintang yang bisa terlihat dari sebuah genangan air, namun sebenarnya yaitu tinggi. Dan janganlah kalian seperti asap yang terbang begitu saja, terbang dengan sendirinya, namun lama-kelamaan dia menghilang begitu saja. Wahai sahabatku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, roda kehidupan selalu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nikmat Allah yang sebenarnya ialah ketika kita berada di akhirat nanti, yaitu di surga. Begitu banyak ribu-ribu nikmat Allah ketika kita nanti di surga. Dan janganlah kita sombong ketika kita diberikan nikmat di dunia. Dan ketahuilah wahai sahabatku, orang yang menikmati kenikmatan tanpa bersyukur, sesungguhnya kenikmatan itu tiada abadi. Namun orang yang selalu menikmati kenikmatan dengan bersyukur, sesungguhnya kenikmatan itu selalu besar dalam hatinya, yang selalu tertanam dalam dirinya. Sebagaimana dikatakan dalam peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Demikian tausiah yang saya sampaikan di bulan yang penuh berkah ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.